Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah peta digital berupa peta poligon, di mana di dalamnya terdapat data spasial dan data non spasial. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Quantum GIS untuk membuat peta digitalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembuatan petanya. Di sini kita perlu membuka aplikasi Quantum GIS. Di sini saya menggunakan versi 3347. Kita buka. Nah, setelah masuk kepada tampilan aplikasi Quantum GIS-nya, di sini kita dapat membuat new project untuk membuat project kita, yaitu berupa peta digital. Ini saya sudah membuat halaman project saya. Untuk selanjutnya di sini kita perlu menginstal dua extension. Di sini pada menu toolbar ada plugins, kita klik saja. Terus manage dan install plugins. Jadi kita perlu minta dua extension atau dua plugins. Jadi pencet saja. Nah, di sini yang perlu kita install ada dua. Yang pertama yaitu HCM GIS dan yang kedua adalah OSM plus Search. Kebetulan di sini saya sudah menginstalnya. Jadi contoh aja di sini HCM GIS kita cari. Nah, di pada pojok kanan ada tulisan reinstall. Di sini karena saya sudah install jadi tulisannya reinstall. Kalau belum diinstal nanti tulisannya install plugins. Kita bisa install dulu. Nah, untuk fungsinya sendiri di sini HCMGIS itu kita akan gunakan dia nantinya untuk menambahkan base map untuk kita membantu kita dalam pembuatan peta-peta poligonnya kita. Setelah itu ada yang kedua namanya OSM plus search. Nah, untuk ini sendiri fungsinya untuk membantu kita nanti ini fungsinya untuk mencari lokasi dari sebuah tempat. Nah, ini kita gunakan nantinya untuk mencari kelurahan-kelurahan yang berada di Kecamatan Merauke. Oke, selanjutnya setelah kita install, close saja ini. Setelah itu kita dapat untuk pertama-tama kita perlu menambahkan yang namanya peta base map-nya ya. Di sini kita klik pada menu toolbar, klik HCMGIS, base map. Setelah itu di sini ada beberapa pilihan dan yang kita bisa pilih. Di sini saya akan menggunakan Google Satellite Hybrid sama Google Terrain Hybrid. Jadi kita perlu menambahkan, klik saja. Setelah itu tambahkan lagi Google Terrain. Kita padam dulu yang Terrain karena kita akan menggunakan Google Satellite Hybrid di sini. Nah, di sini yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita mencari lokasi yang ingin kita lakukan pemetaan. Di sini saya akan melakukan pemetaan pada negara Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua Selatan, Kota Merauke, Kecamatan Merauke. Kita cari dulu posisinya di mana. Merauke ada di sini. Nah, ini kita sudah mendapatkan posisi dari Kecamatan Merauke. Nah, untuk selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat kelurahan-kelurahan. Kita memisahkan Kecamatan Merauke ini berdasarkan kelurahan-kelurahan yang ada. Di sini kita dapat menggunakan fitur dari OSM plus search. Di sini kita untuk membukanya, contohnya kita tutup dulu. Untuk membukanya ada pada di pojok kanan OSM plus search, atau kita bisa mencarinya di plugins. OSM plus search kita klik saja, nanti dia akan terbuka di pada panel sebelah kiri. Di sini kita bisa mencari kelurahan-kelurahan yang ingin kita tambahkan. Di sini kebetulan di wilayah Kabupaten Merauke ada 16 kelurahan. Di sini saya akan menambahkan terlebih dahulu. Kita bisa cari setelah mengetik nama dari nama kelurahan yang kita cari, kita bisa klik tanda panah atau enter. Setelah itu akan muncul. Di sini kita bisa klik untuk melihat view-nya, kita bisa klik 2 kali. Nah, posisinya di situ. Kalau kita ingin menambahkan, klik di bagian bawah tengah add object in the layer. Nah, di sini dia sudah ditambahkan. Yang perlu kita lakukan adalah setelah ditambahkan, di sini dapat terlihat ada gambar semacam persegi panjang. Di sini ada temporary. Jadi ini dia ini hanya temporary, hanya sementara. Jadi kita perlu untuk menyimpan dia. Kita perlu permanentkan dia. Caranya gimana? Kita klik kanan pada layernya. Setelah itu ada make permanent. Kita harus membuat permanent. Kita klik aja.
Setelah itu untuk formatnya kita ubah jadi S3 shapefile untuk SHP. Setelah itu simpannya, kita simpan lagi di folder yang sama seperti kita membuat layarnya tadi. Mohon maaf, ini yang tadi saya sudah sempat coba-coba, kita hapus saja ya. Nah, di sini saya menyimpannya di desktop SIG Arifandi. Di sini kita perlu save dia, kita beri nama. Di sini saya akan beri nama sesuai dengan nama kelurahannya, yaitu Kelurahan Bambu Pemali. Save enter aja untuk save. Setelah itu kita bisa tekan OK. Di sini kita bisa mengubah namanya dengan cara klik kanan. Setelah itu ada rename layer, kita ubah sesuai namanya. Oke, selanjutnya kita menambahkan keluar yang lain. Berikut adalah tampilan setelah kita menambahkan kelurahan pada Kecamatan Merauke, di mana di sini kelurahan-kelurahannya kita buat dalam bentuk poligon, di mana di sini ada masing-masing warnanya. Setelah kita membuat itu, kita dapat memblok semua kelurahan yang ada. Mohon maaf, salah pencet. Lanjut load. Nah, di sini kita dapat melakukan grup. Kita grouping dia menjadi satu grup. Grup di sini kita namakan kelurahan Kecamatan Merauke. Nah, setelah itu selanjutnya kita dapat membuat poligon untuk tempat-tempat yang ingin kita tandai. Jadi kita dapat menambahkan layer, create layer, setelah itu name plan layer. Di sini kita beri nama mungkin objek tempat. Nah, itu kita dapat save. Di sini untuk geometri tipnya, karena kita ingin membuat poligon tempatnya, maka kita pilih untuk tipe geometrinya adalah poligon. Untuk value-nya di sini, untuk field-nya di sini kita membuat selain ada field bawahnya yaitu ID, kita membuat field lagi yang kita beri nama nama saja. Di sini untuk tipenya teks, panjangnya adalah 80. Di sini kita akan menggunakan untuk menyimpan nama dari tempatnya. Kita add. Setelah itu di sini kita dapat menambahkan koordinat. Kita buat satu field lagi yang berisi koordinat.
Untuk tipenya teks panjangnya 80, tambahkan saja. Setelah itu kita bisa klik OK. Setelah itu kita akan membuat poligonnya. Kita matikan dulu untuk kelurahannya agar mempermudah. Di sini terdapat zoom. Untuk pertama-tama kita akan menambahkan poligon dari rumah saya sendiri. Di sini saya akan mencari posisi rumah saya. Nah, oke. Kita zoom lagi supaya lebih kelihatan. Nah, untuk rumah saya berada pada pelabuhan pintu air. Di sini saya akan membuat poligon rumah saya dengan cara klik toggle editing. Setelah itu add polygon. Di sini saya akan tandai rumah saya. Kita coba dulu tekan-tekan tandai sesuai dengan rumah kita atau tempat yang kita tandai. Setelah selesai menandai, kita klik kanan. Di sini untuk menyimpan dia, di sini ada beberapa field. Untuk ID kita masukkan saja. Untuk nama di sini saya beri nama rumah Arifadi. Untuk koordinatnya kita bisa klik pada posisi rumahnya. Saya klik kanan. Mohon maaf, kita dulu kita klik pen map, klik kanan. Di sini ada tulisan copy koordinat, kita copy koordinatnya. Itu kita masuk lagi kembali ke koordinat, kita paste. Setelah itu oke. Mohon maaf, di sini kita naikkan dulu, kasih keluar dia dari kelurahan. Nah, di sini akan muncul poligon dari tempatnya. Sama halnya dengan tempat-tempat yang lain, kita perlu tambahkan
Baik, ini ada tampilan setelah kita menambahkan titik-titik tempat yang ingin kita tandai. Di sini sudah terlihat yang poligon merah itu merupakan tempat-tempat yang sudah saya tandai. Untuk selanjutnya kita dapat menampilkan koordinat dari tempat-tempat yang kita sudah tandai dengan cara klik kanan, setelah itu properti. Di sini labelnya kita pilih single label. Untuk value nya kita pilih koordinat untuk menampilkan koordinatnya. Di sini pokoknya kita ubah ke sesuai yang kita inginkan. Di sini saya bukan aerial. Untuk ukurannya bisa kita sesuaikan saja sesuai keinginan. Yang menggunakan 7000, kita bisa mengatur warnanya. Jika sudah, kita bisa klik apply. Oke. Nah, kalau untuk warna hitam kurang terlihat, kita ubah ke warna putih. Apply. Oke. Nah, kita lihat koordinatnya sudah muncul. Setelah itu kita akan membuat layar baru lagi. Ini sama kayak tadi, create layar, spin layar. Di sini kita beri nama tag tempat. Untuk geometry type nya di sini kita menggunakan poin atau titik. Untuk fieldnya di sini kita akan membuat dua, yaitu nama. Setelah itu yang kedua ada jenis tempatnya, kategori tempatnya. Ini tipe datanya tetap teks, panjangnya 80. Setelah itu kita klik OK. Nah, pada tag tempat ini kita bisa memberi tag pada tempat-tempat yang telah kita tandai. Kita mulai dari sini. Contoh, saya akan memberi tag pada rumah saya sendiri. Di sini sama halnya dengan tadi membuat polygon, kita klik toggle editing. Setelah itu kita add point, ditambahkan di sini, klik saja. Nah, di sini namanya kita beri nama sesuai dengan nama tempatnya. Untuk jenis di sini kita beri rumah. Setelah itu kita bisa klik OK. Maka akan muncul poin atau titik pada tempat yang telah kita tandai. Kita lakukan hal yang sama pada tempat-tempat lainnya.
Baik, setelah kita menambahkan semua tag-tagnya, kita dapat menampilkan nama-nama tempatnya. Seperti tadi, kita klik kanan pada tag tempat, pada layer tag tempat, lalu kita klik properties. Nah, di sini kebetulan di sini saya ingin mengelompokkan tempat-tempatnya berdasarkan jenisnya, berdasarkan kategorinya. Jadi kita klik simbologi. Terus pada bagian ini kita pilih kategori, jadi kita mengelompokkannya berdasarkan kategori-kategori yang sama. Di sini saya kelompokkannya berdasarkan value-nya jenis. Jadi nanti beberapa masjid dengan jenis yang sama, yaitu yang jenis tadi saya tambahkan masjid, akan menjadi satu kategori. Jadi setelah kita tambahkan, kita bisa klik klasifikasi, maka akan muncul di situ. Di sini kebetulan ada satu yang tidak dipakai, ya kita buang saja. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi. Jadi contohnya bandara, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Nah, setelah itu di sini kita dapat klik 2 kali untuk menampilkan untuk mengedit tampilannya. Di sini kan menggunakan poin-poin, jadi kita bisa mengubahnya menjadi icon kalau mau. Di sini sebagai contoh, saya kasih contoh cara mengubahnya seperti apa. Di sini pada simbol layer tipenya di sini kita ubah ke SVG Marker. Nah, selanjutnya kita geser ke bawah. Nah, di sini ada beberapa icon yang bisa kita gunakan. Misalnya tadi di sini itu untuk bandara, jadi kita cari logo pesawat. Nah, ini bisa klik, setelah itu kita bisa oke. Oh ya, kita jangan lupa mengatur ukurannya. Di sini kebetulan saya menggunakan satuannya yaitu units. Setelah itu ukurannya kita gedein untuk 20.000 seperti itu. Coba kita ubah kembali ke milimeter saja. Nah, itu kita kecilin ukurannya mungkin 10.000. Oke, setelah itu kita bisa play. Oke, maka untuk bandara kita gitu ulang, kita klik kanan dan kita lupa tampilin ini labelnya. Untuk labelnya kita tambah kita pilih label single label untuk menampilkan. Nah, di sini menampilkan berdasarkan jenis. Bisa play. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa labelnya telah muncul, yaitu bandara. Di sini juga terdapat ikonnya, bisa kita perbesar. Nah, seperti ini. Kalau kita mau ubah ikonnya maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang lainnya kita perlakukan hal yang sama. Oke, baik. Setelah selesai
menambahkan apa namanya, icon dan lain-lain, atau teks atau poin dan lain-lain. Sekarang kita dapat membuat layer baru dengan cara klik layer. Saya harus pilih layer, itu file name-nya di sini kita buat untuk layar untuk membuat jalan. Di sini akan saya buat beberapa jalan. Saya akan membuat jalan jalan kecil. Untuk jalan kecil di sini berupa gang ya, seperti rumah saya nanti, karena jalannya gang, jadi saya buat jadi layar kecil. Untuk fieldnya di sini saya berikan nama dengan tipe data teks yaitu string panjang 80. Untuk menampung nilai nama jalannya. Setelah itu saya buat lagi field baru yaitu kondisi, supaya kita bisa mengetahui bagaimana kondisi jalannya. Kita add saja. Untuk geometry tabnya saya maaf tadi lupa, kita pilih line string karena kita akan membuat garis. Setelah itu oke. Setelah itu kita dapat zoom terlebih dahulu di bagian mana kita ingin membuat jalannya. Sebelum itu kita matikan Google Satelit dulu, Maps-nya kita pindahkan ke Google Terrain Hybrid supaya terlihat jelas untuk jalan-jalannya. Nah, di sini dapat perbesar lagi, zoom lagi. Nah, di sini akan terlihat jalannya. Kita cukup ke menu toggle editing, setelah itu add line. Oke, kita dapat langsung membuat jalannya dengan cara klik saja. Kita klik, kita begitu pula seterusnya sampai nanti di ujung jalannya kita dapat melakukan klik kanan. Sini kita lanjutin dulu. Sebagai contoh saya akan contohkan salah satunya. Yang saya sedang buat ini merupakan Jalan Mayor Wiratno. Mohon maaf, saya sedikit lupa bahwa jalan kecilnya tadi niatnya untuk membuat jalan kecil, sedangkan Jalan Mayor Wiratno ini termasuk ke jalan yang umum digunakan. Jadi kita bisa klik lain, kita bisa klik kanan, setelah itu cancel. Setelah kita buat ulang, kita lihat dulu. Lihat dari sini, kita pilih lagi add line. Nah, di depan rumah saya akan tarik keluar gang. Oke, setelah itu kita dapat klik kanan. Setelah selesai, kita gang pintu air. Kita memberi nama siapa sama pintu air dan kondisi jalannya baik. Jadi kita dapat oke. Maaf, kita tadi menambahkan jalan kecil dari bawah, kita pindahkan dulu layarnya ke bagian paling atas. Oke, nah terlihat karena jalannya terlalu kecil, kita tidak terlalu kelihatan. Jadi kita dapat klik kanan, properties. Setelah itu untuk ukurannya di sini kita pakai 1/4 units. Kita gedein, mungkin ukurannya dari 5.000. Setelah itu kita klik oke, apply, lalu oke. Nah, maka akan muncul seperti berikut. Lebih terlihat jelas jalannya. Di situ pun kita juga dapat mengatur warnanya dan lain-lain, dan juga memunculkan nama jalannya. Caranya sama saja, klik kanan. Untuk memunculkan nama jalannya kita dapat langsung aja klik show labels. Nah, maka akan muncul dalam pintu air. Begitu pula selanjutnya saya akan melanjutkan. Untuk contohnya di sini kita membuat lagi untuk jalan biasa, beri nama jalan biasa. Oke, sama tipenya juga line string. Untuk value-nya juga sama, ada nama dan juga kondisi. Setelah itu kita oke. Itu kita lakukan toggle editing, kita klik menu toggle editing. Setelah itu add line. Nah, ini selanjutnya sama hanya dengan tadi, kita tinggal memilih jalan-jalan mana yang ingin kita tandai.
Baik, setelah selesai membuat jalan, selanjutnya kita tinggal merapikan, tinggal berubah-ubah font atau apapun yang ingin kita lakukan. Selanjutnya kita dapat menghapus layer-layer yang tidak digunakan. Sini saya menghapus layer yang kita gunakan sebagai base map. Nah, setelah itu kita nyalakan semua. Di sini kita bisa memindahkan tag tempat ke bagian paling atas dan juga objek. Nah, kita dapat ke menu yang tersedia, kita klik new plan layout. Setelah kita buat layout kita beri nama peta Arifandi kita klik OK. Nah, di sini akan muncul layout kita. Di sini kita dapat klik Edge Properties, kita ubah ukurannya menjadi A3. Kita perkecil. Setelah itu kita dapat melakukan add item terus add map untuk menambahkan map yang telah kita buat. Dapat menaruhnya pada kanvas, pada layarnya. Nah, setelah itu kita dapat klik ke sebelah kiri, ada move item content. Sini dapat menyesuaikan ukuran konten kita. Ini kita sesuaikan sesuai keinginan kita. Besar lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita klik add item lagi. Setelah itu kita add legend. Nah, untuk add legend sendiri sini merupakan untuk menambahkan keterangan berupa data non spasial. Sini setelah sesuai kita lepas saja. Nah, maka akan muncul, kita sesuaikan ukuran kertas. Nah, sini telah muncul keterangan tentang tag tempat, tentang objek, jalan dan kelurahan. Setelah itu kita dapat ke bagian pilihan menu. Di situ ada export as image, terus sebagai SVG dan sebagai PDF. Contoh kita ekspor sebagai image, kita klik saja. Nah, di sini saya sudah mencoba beberapa kali. Di sini saya save sebagai peta Arifandi p.p. Kita simpan di desktop folder SGR pada save. Setelah itu kita disuruh mengatur resolusi within height, kita default saja, save. Ya, maka akan tersimpan. Kita bisa klik, kita bisa melihat tampilannya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa zoom. Di sini terdapat keterangan mengenai jalan, mengenai tempat, dan juga koordinat dari tempat yang kita telah tandai. Juga terdapat data non spasial, yaitu keterangan-keterangan tempat-tempatnya. Mungkin sekian sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih bagi yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.